Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir dengan nama Muhammad Darwis di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Beliau adalah seorang tokoh pembaharu Islam dan pendiri organisasi Islam besar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah, pada tanggal 18 November 1912 dan beliau wafat di Yogyakarta pada tanggal 23 Februari 1923. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir dalam keluarga yang taat beragama. Ayahnya, Kiai Haji Abu Bakar, adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta, dan ibunya, Siti Aminah, adalah keturunan seorang ulama besar. Atas jasa-jasanya dalam memajukan pendidikan, sosial, dan keagamaan di Indonesia, Kiai Haji Ahmad Dahlan ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 657 pada tahun 1961. Berdasarkan uraian yang telah saya baca di salah satu artikel, dapat disimpulkan bahwa pemikiran pendidikan menurut Kiai Ahmad Dahlan itu yang pertama, pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan terbentuk melalui proses yang sangat panjang. Nah, di dalam proses tersebut ini tidak bisa dipisahkan dari pengaruh keluarga, kehidupan pada masa kecil, dan pendidikannya yang menanamkan disiplin keilmuan yang luas ya, yang dipadukan dengan paham keagamaan berbasis Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kedua, paradigma pemikiran pendidikan Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah berangkat dari pemahamannya terhadap Al-Quran dan Al-Hadis yang kemudian diformulasikan menjadi kerangka filosofis dalam konsep tujuan pendidikan. Nah, kemudian yang ketiga, sistem pendidikan yang dikembangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah sistem persekolahan modern ya, yakni belajar dengan menggunakan sarana prasarana bangku, kursi, papan tulis, dan klasikal yang biasa digunakan dalam model pendidikan sekolah pada umumnya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada 14 Februari 1871 di Jombang, Jawa Timur. Beliau berasal dari keluarga ulama terpandang dan memiliki pengaruh besar di dunia pesantren. Ayahnya adalah pendiri pesantren Keras dan kakeknya Kiai Usman mendirikan pesantren Gedang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikenal sebagai pendiri organisasi Islam besar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Beliau juga mendirikan pondok pesantren Tebu Irong di Jombang pada tahun 1899 yang kemudian menjadi salah satu pesantren terbesar dan terkemuka di Indonesia. Beliau menyerukan resolusi jihad untuk melawan penjajah. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahinya gelar pahlawan nasional atas jasa-jasanya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada 25 Juli 1947 di Jombang dan dimakamkan di Kompleks Pesantren Tebu Ireng. Pemikiran pendidikan Islam menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari yakni mencakup konsep-konsep teologis, metode pengajaran, dan tujuan akhir pendidikan. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini menekankan pentingnya Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Nah, selain itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga menekankan pentingnya pendidikan karakter, moral, etika, serta pengembangan potensi siswa secara holistik. Nah, tujuan akhir pendidikan Islam menurutnya adalah terbentuknya kepribadian Muslim yang baik. Pemikiran ini telah menjadi landasan dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Kemudian menurut Kiai Hasyim Asy'ari, hubungan antara pendidikan dengan Islam itu sebenarnya ya dilihat dari signifikansi pendidikan Islam ya dalam upaya memanusiakan manusia seutuhnya, yakni menjadi makhluk yang takut atau bertakwa kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya menjalankan segala perintahnya, siap menegakkan keadilan di muka bumi, dan beramal soleh. Oleh karena itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahwa dakwah itu harus menyentuh masyarakat yang masih jauh dari pesan Islam. Nah, selain itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga
memiliki konsep pendidikan Islam yang menekankan pada kelebihan ilmu dan ilmuwan, tanggung jawab dan tugas peserta didik, serta tanggung jawab dan tugas pendidik untuk memanusiakan manusia.